Salam, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa, ceria, haleluya. Ya, adik-adik, hari ini bersama dengan Lause Tuti dan Lause Laswati. kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Untuk itu, mari adik-adik semua, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Karena itu ya Tuhan, kami akan beribadah sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat daripada Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah sampai selesai dan kami sungguh-sungguh dapat menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, mari kita sorak-sorai menyambut Sang Raja Damai bagi semua orang yang dikasihinya. Dia penembus dan juru selamat dunia. Sorak Hosana. Yuk ikuti gerakan lause-lause ya. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak Hosana, Hosana. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak Hosana, Hosana. Yesus datang naik keledai, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja, lambaikan tangan di hadapannya, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja, Yesus hiduplah, Yesus hiduplah, Yesus hidup, sorak Hosana, Hosana. Yesus hiduplah, Yesus hiduplah, Yesus hidup, sorak Hosana, Hosana. Yesus datang dan dipermuliakan, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja, Dia hidup di tangan pada dunia, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja, melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak Hosana, Hosana. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak Hosana, Hosana. Melompat dan sorak Hosana, Hosana. Melompat dan sorak Hosana, Hosana. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Saat ini Lause mau mengajak bernyanyi dan memuji Dia. Mari kita bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ya, Tuhan begitu baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana.
Ya, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, tentunya terang bagi jalan kita. Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Naomi, mari kita siapkan hati kita nyanyikan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kita, di saat kita lemah, susah, tidak berdaya, dimanapun tidak ada seorang pun yang dapat menolong, firman Tuhanlah menjadi kekuatan bagi kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi Sekolah Minggu, apa kabarnya? Senang sekali ya bisa bertemu lagi dengan anak-anak Sekolah Minggu hari ini. Nah, hari ini Lause akan perkenalkan diri dulu. Nama Lause Naomi, atau orang-orang sering menyebutnya Semu Desnan ya. Nah, hari ini Lause akan membagikan dan belajar firman Tuhan bersama anak-anak Sekolah Minggu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, duduk yang manis dan tertib ya. Untuk itu, mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan, supaya dalam pemberitaan firman Tuhan, anak-anak Sekolah Minggu dapat mengerti. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur pada Tuhan yang masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Bahkan di hari Minggu yang baru ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati ibadah kami lewat pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tolong anak-anak Sekolah Minggu yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, yang berada di rumah, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dan mereka boleh mengerti. Mereka boleh menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup mereka masing-masing. Terpujilah Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, anak-anak, Lause mau tanya kepada kita semua, siapa yang pernah menonton baru-baru ini Presiden Joko Widodo datang ke daerah Sika, Maumere, NTT. Begitu semangat masyarakat, rakyat NTT menyambut Presiden Joko Widodo waktu itu. Luar biasa ya penyambutan mereka terhadap Presiden Joko Widodo. Mereka begitu antusias dan senang sekali atas kedatangan Presiden Jokowi. Nah, coba bayangkan nih, kalau seandainya Presiden datang ke kota Siantar, gimana kalian menyambut dia? Atau persiapan apa yang kalian lakukan untuk menyambut Bapak Presiden? Lause yakin pasti kalian semua mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut kedatangan sang Bapak Presiden kita. Betul kan? Ya, pasti dong. Mungkin ada yang pegang bendera merah putih ya. Ada yang pakai pakaian adat. Ada yang memasang karet merah putih di rambutnya. Atau di jalanan dipasang-pasang warna-warna merah putih dan lain-lain sebagainya. Ya, itu harus. Karena dia adalah kepala negara kita. Dia presiden kita. Sudah sepatutnya kita menyambut dia dengan antusias dan penuh hormat kepadanya. Dan ingat, pasti ada harapan yang diinginkan oleh orang-orang NTT itu kepada presiden kita. Untuk mereka dan untuk kota mereka. Ya, anak-anak sekolah minggu, kalian tahu nggak? Demikian juga dalam sebuah kisah dalam Alkitab. Yaitu ada tertulis dalam kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-9. Di mana diceritakan begitu antusias dan gembiranya orang-orang yang di Yerusalem menyambut Yesus. Mari kita buka Alkitab yuk. Kita baca bersama-sama ya. Yang kelas besar, mari buka Alkitabnya dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, Lause hanya membacanya ayat keempat, 5, 6, 7, 8, dan 9 saja. Supaya lebih cepat ya. Mari kita perhatikan Alkitab kita bersama-sama. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan ada orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang. Berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, anak-anak sekolah minggu, cerita ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus disambut dan dielu-elukan sebagai seorang raja atau Mesias yang telah dinanti selama ini oleh orang-orang Israel. Iya, Yesus itu sengaja naik keledai seperti yang dinubuatkan atau dijanjikan oleh kitab Zakaria dalam pasal 9 ayat 9, di mana Yesus sebagai Mesias, penyelamat, raja damai, datang dengan mengendarai seekor keledai. Anak-anak, inilah simbol raja damai yang sejati, yang mana Tuhan menginginkan dan menyatakan, damai bagimu telah tiba hai Israel. Itu bisa kita baca ya dalam Zakaria 9 ayat 10. Lalu jawab orang-orang Israel yang menanti-nantikan nubuat Zakaria pasal 9 ayat 9 dengan bersorak adalah Hosana, Hosana bagi anak Daud. Nah, tahu nggak kalian arti dari kata Hosana ini? Dari bahasa Ibrani, Hosana terdiri dari kata hosha, ya. Artinya apa, Lause? Ya, artinya selamatkanlah. Artinya apa tadi? Selamatkanlah. Kemudian diikuti oleh kata na. Tadi hosa, ya. Sekarang na. Na artinya apa? Memohon, ya. Memohon. Yang umumnya diterjemahkan itu artinya itu doa.
atau memohon kepada Tuhan. Ya, secara ringkas kata hosana ini bermakna itu ada maknanya loh. Apa itu maknanya? Selamatkanlah kami sekarang. Itu maknanya. Jadi kata hosana itu bermaknanya selamatkanlah kami sekarang. Nah, kembali ke firman Tuhan. Sambutan yang begitu meriah ini membuat orang-orang Farisi mengatakan bahwa seluruh dunia sudah menjadi pengikut Yesus. Itu dalam Yohanes 12 ayat 19. Ketika orang bertanya, siapakah dia? Ada yang berkata bahwa dia adalah Yesus dari Nazaret. Yesus telah mengubah nama Nazaret dari tempat yang dihina orang. Itu bisa kita adik-adik lihat dalam Yohanes 1 ayat 46 ya. Menjadi dipuji-puji orang. Demikian juga setelah kebangkitannya. Dia mengubah makna salib dari makna hina dan kutuk menjadi makna yang mulia dan penuh anugerah. Nah, walaupun akhir dari kisah ini Yesus harus menderita sampai mati disalibkan, namun dia bangkit kembali dari antara orang mati. Dia memberikan keselamatan, kedamaian kepada umat manusia dengan dia mengorbankan dirinya sendiri sebagai persembahan korban yang harum. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi dalam kitab Yesaya pasal 53. Ya, pertanyaannya sekarang, apa harapan orang-orang Israel dengan kedatangan Yesus itu? Yuk, mari kita simak dan harapan. Inilah yang harus kita miliki juga di dalam hidup kita. Ya, yang pertama, apa tadi harapannya? Harapan apa yang diharapkan orang-orang Israel? Yang pertama, harapan untuk membebaskan dan memerdekakan. Yang pertama harapannya untuk membebaskan dan memerdekakan mereka. Lihat orang-orang Israel menghamparkan pakaian mereka dan memotong ranting-ranting lalu disebarkan di jalan-jalan yang Yesus lalui. Hal itu menunjukkan bahwa mereka bersemangat menyambut kedatangan juru selamat itu sebagai pembebas yang memerdekakan mereka dari belenggu, penindasan atau jajahan. Nah, bagi kita juga demikian. Kita juga memilih harapan yang tepat kepada Yesus, yaitu membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya, membebaskan kita dari apa, adik-adik? Dari belenggu dosa. Iya, kita harus dibebaskan dari belenggu, dari ikatan dosa itu. Hanya Yesus yang sanggup membebaskan dan memerdekakan kita dari belenggu dosa itu. Kita harus penuh semangat, antusias yang tinggi menyambut Yesus dalam hidup kita. Karena hanya dia sajalah yang dapat membebaskan kita dari ikatan dosa. Nah, itu harapan yang pertama ya yang diharapkan orang Israel dan termasuk kita juga ya. Kedua, harapan apa yang kita harapkan juga dari kedatangan Yesus? Yang kedua, harapan keselamatan. Ya, lihat orang-orang Israel menyerukan kata apa tadi? Kata Hosana sambil melambaikan daun palem. Nih, Lausa ada bawa daun palem nih, tapi Lausa buat dari kreativitas. Nanti kita sama-sama buat ya. Nah, mereka melambai-lambaikan tangannya dari apa? Dengan memakai apa? Daun palem dan menyerukan Hosana, Hosana, Hosana. Wah, sungguh meriah sekali ya orang-orang Israel pada saat itu. Mereka sangat antusias dan bersemangat menyambut kedatangan Yesus karena mereka memiliki pengharapan bahwa Yesuslah yang dapat menyelamatkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa diri mereka secara sadar sangat menantikan, sangat membutuhkan juru selamat adik-adik. Nah, adik-adik juga butuh juru selamat kan? Butuh juru selamat kan? Siapa juru selamat kita? Yaitu adalah Yesus. Nah, untuk itu kita juga demikian. Kita harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kita perlu juru selamat. Kita manusia yang berdosa, yang tidak luput dari hukuman. Yesus menjanjikan keselamatan untuk adik-adik dan untuk Lause, untuk kita semua. Jadi kita semua ini membutuhkan siapa? Juru selamat. Siapa juru selamat kita tadi? Ya, Yesus. Yesus juru selamat kita. Syaratnya, ini ada syaratnya nih. Harus percaya kepada Yesus dan mempersilahkan dia masuk ke dalam hati kita, memimpin hidup kita. Ingat, Yesus menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima.
dengan dia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Lause, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan papa mama, menyelamatkan kita semua. Ya, terpuji Tuhan. Sungguh bahagia ya punya Tuhan seperti Yesus. Ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau kita simak tadi, lihat sikap orang-orang NTT tadi ketika menyambut kedatangan presiden. Mereka menaruh harapan yang besar kepada Bapak Presiden Jokowi. Mereka mengharapkan kemerdekaan dan kesejahteraan untuk hidup dan untuk kota mereka. Itulah harapan mereka. Demikian kita ya anak-anak sekolah minggu, kita juga meletakkan harapan kita kepada siapa? Kepada Yesus Sang Juru Selamat. Yesus itu luar biasa. Karena itu izinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Jadikan Yesus itu Juru Selamat pribadimu. Taruhlah harapan yang besar kepada Yesus. Yakinlah, Yesus sangat menyayangi adik-adik, sangat menyayangi kita semua, sangat menyayangi papa mama, Lause, ya saudara-saudara kita. Amin. Ya, amin dong. Ya, sebelum Lause menutup cerita firman Tuhan hari ini, mari kita membuka Mazmur pasal 118 ayat 25. Ya, Lause akan bacakan bagi kita semua ya. Atau adik-adik boleh buka Mazmur pasal 118 ayat 25. Ya. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3 ya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Nah, ayat ini menjadi ayat hafalan kita ya. Dihafal dan diingat. Sekali lagi yuk. Mazmur 118 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ingat ya. Oke, good. Mari kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami boleh belajar bagaimana menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah Tuhan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja. Mari Tuhan Kau menjamah setiap hati anak-anak sekolah minggu kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Sehingga firman Tuhan ini boleh masuk ke dalam hati mereka. Mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Dan materaikan firman Tuhan ini bagi anak-anak sekolah minggu yang mendengar hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi Lause ada mengatakan bahwa kita hari ini akan membuat kreativitas. Ya, kreativitasnya gampang nih adik-adik. Ya, gampang nih kreativitasnya hari ini. Kita akan membuat daun palem terbuat dari kertas origami. Nah, bagi anak-anak kelas kecil, minta bantu papa mamanya atau kakak atau cecenya ya, membantu untuk membuat kreativitas kita hari ini. Yang kelas besar, kalau memang ada kesulitan, bisa minta bantu juga dari cecenya atau dari mamanya juga, boleh ya. Nah, nanti kita buat bersama-sama. Lause harapkan kita semua membuatnya ya untuk menyambut Minggu Palem. Iya, Minggu Palem menjelang bagaimana Yesus mau disalibkan di Bukit Golgota. Oke, mari kita simak bersama-sama cara pembuatannya. Nah, setelah kita membuat ini, setelah kita membuat daun palem dari kertas origami, difoto, dikumpulkan, kasih ke Lausenya masing-masing ya. Anak-anak sekolah minggu kan sudah punya grupnya masing-masing kan. Di kelasnya masing-masing difoto, kasih serahkan ke Lausenya. Bahwasanya kita sudah melakukan kreativitas membuat daun palem. Oke, mari kita sama-sama mengerjakannya. Shalom. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam kreativitas kita ya. Kita akan membuat daun palem dari kertas origami. Alat dan bahannya akan Lause tunjukkan. Yang pertama origami, yang kedua gunting,
Yang ketiga kawat untuk pengikat. Dan yang keempat adalah lem tembak ya. Pertama-tama kita ambil kertas origaminya yang berwarna hijau. Kita akan lipat 2. Setelah dilipat 2 kita buka kembali. Nah, bagian sisi kiri ini kita akan lipat sampai ke garis tengah ini. Oke, ya. Setelah itu kita akan memotong bagian kiri ini seperempatnya saja. Ya, kita potong ya, kita gunting. Ini akan kita gunakan nanti menjadi batangnya. Batangnya seperti ini nih. Nah, nanti seperti ini ya batangnya ya. Oke. Yuk. Selanjutnya kita akan membuat daunnya. Yuk, kita mulai lipat. Ya. Lipat 2. Kita akan ambil gunting. Kita akan menggunting melengkung ya dari bawah sampai ke atas. Ya. Dari bawah ke atas melengkung ya. Yuk kita mulai. Nah, anak-anak membuat ini untuk yang kelas kecil minta bantuan orang tuanya ya. Kita mulai melipat kipas ya, melipat kipas ya. Melipat kipas. Yuk. Kita lipat jadi bentuk kipas. Nah, setelah jadi bentuk kipas seperti ini, kita kembali buka. Ya, tada, kita buka. Kita satukan kembali ya, kita lipat 2 kembali. Ya, seperti ini. Nah, kita juga akan membuat garis melengkung di sini. Caranya bagaimana? Caranya kita lipat ke dalam gini, lihat nih ya. Lipat ke dalam. Ya, sampai di sini baru melengkungnya di sebelah sini. Ya. Kelihatan kan garis lengkungannya? Kelihatan kan garis lengkungannya? Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika kita menggunting bagian sisi kanan ini dan ke bawah sampai di sini batasnya. Iya, jadi kita menggunting batasnya sampai di sini saja. Nih, yuk kita mulai menggunting ya, membuat daunnya sampai ke garis ini ya. Ke bawah, stop. Ya, kembali lagi, lengkung, garis. Ya, hampir selesai. Ya, tada, sudah digunting seperti ini anak-anak. Selanjutnya kita akan melipat kembali ya. Nah, lipat kembali, lipat kipasnya tadi. Kita mulai lagi yuk. Kan sudah ada tekukannya kan, sudah ada garis-garisnya, tinggal menyambung saja. Iya. Nah, kita ambil lem tembak, kita lem ya. Sisi kanan dan sisi kiri kita lem. Ya. Kita lem. Kita satukan. Nah, jadi kita ambil kawatnya.
Nih kawatnya tadi masukkan ke dalam ya anak-anak ya. Mana dia? Masukkan ke dalam kawatnya untuk menjadi perekatnya. Ya. Nih ya kawatnya ya. Gabungkan jadi satu, lipat ya atau gulung. Ya. Nah setelah itu kita buka pelan-pelan. Kita buka dan kita ambil kembali potongan kertas tadi, kita bentuk seperti batang ya. Setelah jadi kita gunting ujungnya, ujung atas dan ujung bawahnya kita gunting. Oke, setelah itu kita ambil lem tembak. Yuk anak-anak hati-hati ya pakai lem tembak ya, karena lem tembak ini panas ya. Kita lem bagian kawatnya ya, bagian kawatnya kita lem, lalu kita masukkan ke dalam lubangnya. Nah ini dia. Kita tunggu sampai kering ya. Oke. Nah setelah jadi, nih punya Lausa ada 2 nih, tadi Lausa ada buat sebelumnya ya. Nah jadilah daun palem kita. Oke anak-anak, selamat mencoba ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Ingat pesan firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus datang untuk memerdekakan dan menyelamatkan kita. Sampai jumpa ibadah sekolah minggu berikutnya. Bye-bye. God bless you.